sedang akan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Hari ini juga adalah kemenangan kita rayakan bersama dalam rumah Tuhan. Karena kemenangan itu ialah jikalau saudara dapat beribadah mengalahkan semua tantangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Ada hal yang kita singkirkan mulai dari beberapa bulan yang lalu adalah menyingkirkan kenyamanan. Amin saudara. Supaya saudara sekalian mengeksekusi seluruh yang merasa kenyamanan pribadi, baik dalam rumah, dalam pekerjaan, apatah lagi di dalam rumah Tuhan. Berarti ialah supaya maksudnya Shalom, Shalom, roh Tuhan yang bekerja dan firman yang beracara akan menjadi sesuatu di tengah kita dalam membangkitkan kita di dalam kerohanian. Bertepatan dengan ini saudara-saudara, hari ini saya menyampaikan kepada kita betapa perlunya kebangunan rohani. Amin saudara. Shalom. KKR itu maksudnya adalah kebaktian, kebangunan rohani. Hingga hari ini saya mempertanyakan sebagai slogan bagi kita saudara sekalian, tetapi makna dan intinya akan masuk di dalam khotbahku, betapa pentingnya pertanyaan itu dijawab dengan saudara-saudara yang menjawabnya. Katakan amin. Shalom saudara, katakan amin. Haleluya. Iya, tidak muncul-muncul. Haleluya. Baik saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya bacakan dengan tema masih efektifkah KKR dilaksanakan. Matius 14 ayat 14 berkata begini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka dari yang sakit. Kebaktian kebangunan rohani yang sama juga percisnya dengan evangelisasi yang sedang dikerjakan oleh banyak orang. Beda dengan pertamiangan, katakan amin. Shalom saudara-saudara, yang disampaikan kepada saudara-saudara, apakah itu masih efektif, masih berkenan, atau masihkah akan dilangsungkan yang namanya KKR ke depan bagi orang-orang percaya atau bagi orang non percaya yang perlu diselenggarakan di dalam dunia ini? Pertanyaan itu akan dijawab saudara-saudara, karena sekarang apakah itu diperlukan secara massa atau seberapakah pentingnya KKR itu di hadapan Allah? Shalom saudara-saudara, orang-orang percaya akan menjawab, katakan amin. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah di tengah bangunan kerajaan Allah akan menjawab. Saudara-saudara lah orangnya yang dimaksud di tengah setiap pekerjaannya yang akan diselenggarakan. Kalau kita sedang membaca kebenaranlah bahwa Yesus Kristus begitu turun mendarat dari perjalanannya, tergerak hatinya. Dalam Alkitab yang sedang kita baca adalah dia pun memasuki di dalamnya, sekalian supaya saudara-saudara tahu bahwa dia pun ada melaksanakan, mendukung dan mengerjakan sesuatu tentunya di tengah pekerjaan Allah yang efektif itu, ialah dia menyembuhkan. Ada 3 hal yang saya akan dapatkan, yang saya juga akan sampaikan kepada saudara sekalian perihal efektifnya KKR yang akan diselenggarakan. Karena dia, sebelum saya sampaikan yang pertama adalah karena dia adalah menggenapkan juga firman Tuhan. Barang siapa meninggikan aku dari bumi, ia Allah Bapa akan menarik semua mereka untuk membangun
Kebaktian kebangunan rohani itu maksudnya. Karena barang siapa meninggikan dia, ia akan ditarik semuanya. Semua perihal adalah membangun kerajaan Allah, katakan amin. Yang pertama, saudara-saudara, saya hanya memberi nasihat kepada dunia, pentingkanlah pekerjaan Allah dalam hidup. Shalom saudara. Masih banyak yang terganggu kulihat ini. Dompet masih dibuka-buka. Shalom saudara. Shalom. Pentingkanlah pekerjaan Allah dalam kehidupanmu. Karena kalau kematian, tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Dia sendiri menjerit berkata, tolonglah, tolonglah Yesus. Berikanlah air, celupkanlah ke dalam mulutku ini supaya kekeringan ini teratasi. Shalom saudara. Apa kata atau jawaban dari Yesus Kristus antara engkau dan aku, antara engkau dan kami sebagai orang percaya dan pelayan? Jauh. Tidak dapat lagi ditolong. Seperti itulah jawabannya. Hari ini pekerjaan yang saudara mau kerjakan adalah kepentingan Allah yang mestinya kau ambil alih. Mari engkau juga akan mementingkannya. Amin saudara. Shalom, shalom. Shalom bro. Saya melihat dari depan ini bagaikan CCTV dari sorga. Engkau masih menghayal. Shalom, shalom. Perhatikan baik-baik. Aku membacakan firman Allah ketika Allah sendiri berbicara. Ketika firman itu mengajar untuk mementingkan pekerjaan itu, dia berkata begini, Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Dengar ini saudara-saudara, kata Rasul Paulus, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Allah yang berfirman kepadanya dalam pribadinya bahwa engkau, katanya, mungkin kepada Rasul Paulus hari ini, mungkinkan kepadamu juga saudara-saudara, bahwa dikatakan di sini menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, hari ini saya sekalian mengajar begini, perlunya introspeksi. Amin saudara-saudara. Supaya bukan rutinitas di tengah ibadah kita, melainkan adalah pentingnya pengajaran yang saudara harus respon. Katakan amin. Jangan sampai terjadi seperti caranya Allah kepada Rasul Paulus. Waktu dia belum bertobat, waktu dia masih menghayal, waktu dia menunjukkan dirinya hanya dengan ketentuan jabatan dan karena hukum Taurat. Dengar baik-baik ini. Sementara Yesus sudah datang yang harus bekerja realita. Katakan amin saudara. Realitanya ialah saudara-saudara harus responlah. Bukan saudara-saudara harus menempah dasi, membuat sesuatu, segala sesuatunya dalam hidup jasmani. Tapi hari ini mau kukatakan kepada saudara-saudara, harus rela mati. Shalom. Shalom bro, simam bro. Shalom. Shalom. Perhatikan baik-baik. Sangatlah Tuhan kecewa kalau saudara-saudara masih begitu aja, dari usia muda sampai usia tua. Kata Rasul Paulus, belum disunat. Makanya saya berkata tadi kepada seorang anak, katakan kepada dia begini, kau bisa sunat bapakmu? Karena tidak mementingkan ibadah dan pertumbuhan diri. Hendaklah kamu menjadi terang. Amin saudara. Shalom. Yang aku maksudkan ialah sunat rohani.
Pertobatan demi pertobatan, perkembangan demi perkembangan. Terang yang diberikan kepadamu harus bercahaya di tengah saudara-saudaramu, di tengah lingkunganmu, keluar dari kotamu, yang mestinya saudara-saudara itu terjadi padamu. Amin, saudara. Kalau introspeksi kita melihat di situ-situ aja, aku akan sebut saudara-saudara masuk dalam golongan orang-orang yang sedang mencari kesenangan sendiri dan hidup di dalam menyenangkan hatinya sendiri. Tidak tahu pekerjaan Allah. Saudara dipanggil, dengar baik-baik ini. Yesus mati supaya saudara mementingkan pekerjaan Allah. Itu maksudnya. Yesus mati. Kalau saudara sampai hari ini diberkati, gak perlu dia mati, gak perlu lagi dia mati. Lihat ini betapa pentingnya soal keselamatan bagi dunia, soal keselamatan yang terus menerus, soal memancarkan terangmu bagi dunia ini. Dia harus mati. Apakah arti dan maksudnya ialah supaya saudara-saudara pun mengikut dia, rela mati. Shalom, shalom. Itu yang menjadi ketentuan saudara-saudara. Karena orang yang menyenangkan dirinya sendiri, tak pernah berpuasa, tak pernah bergumul tentang Injil, itu bahagian orang-orang yang sedang menyenangkan diri sendiri. Saya selalu ambil puasa untuk menyatakan kepada saudara-saudara dalam pribadiku, aku siap mati dan merelakan diri untuk mati. Itu aja. Setelah mati begitu bangkit, ku ganti kok, aku makan saksang naso margota. Shalom. Supaya saudara-saudara tahu ini, apa yang mau kita kerjakan. Mati hanyalah supaya kita dipakai oleh Tuhan, dialog dan bersahaja datang di hadapannya. Karena pentingnya pekerjaan Tuhan ini. Yang terus adalah, saudara tahu, sampai keselamatan ini ke ujung dunia. Untuk itulah aku datang. Dan saya yakinkan kita semua saudara-saudara, di tengah kehidupan ini, Tuhan kehendaki daripadamu. Yang seringkali begini, shalom saudara-saudara, Tuhan katakan begini. Halo Marvin, halo Tojor, halo Sosor, halo Bartolomeus. Selalu kita dibangunkan, tapi kebiasaanmu tidak mendengar dan tidak terpimpin dan tidak taat. Itulah yang membuat saudara tidak akan dipakai untuk memberitakan Injil. Karena saya harus katakan ini saudara-saudara, udah waktunya saudara terlibat. Dipandang dari usia, shalom, dipandang dari kasih karunia kepadamu. Engkau diberikan berkat-berkat, semua hanya untukmu, sehingga pipi kananmu dan pipi kirimu menjadi bendol. Itu Tuhan tidak ikut punya rencana di dalamnya. Karena itu pentingkanlah saudara-saudara semua pekerjaan Allah, bahagian untuk keselamatan bagi dunia. Saudara dipanggil, bangkitlah pengertianmu. Saya ulang, bangkitlah pengertianmu, supaya engkau jangan ikut konyol seperti orang-orang dunia. Yang pernah saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan begini, kalau ada hamba Tuhan yang mati muda, itu adalah kematian yang tidak lagi akan dipakai oleh Tuhan. Ada masuk di sana jogal, ada masuk di sana ketidaktahuan, ada masuk di sana di dalam kematiannya adalah karena tidak lagi mengindahkan yang namanya panggilan dan pimpinan Roh Kudus. Kedua, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, shalom. Kedua itu adalah
keselamatan yang paling dikehendaki Tuhan di tengah dunia ini dan yang dituntut daripadamu. Shalom saudara-saudara. Sehingga kalau masa tua ini saudara-saudara, orang-orang dunia hanya berkata, saur matua ikut digodangi dong, seatot dohor boison. Itu kata orang-orang yang berbudaya, khususnya orang Batak atau orang Sulawesi. Tapi aku datang membawa budaya kekristenan, kehendak daripada Kristus Allah. Sesungguhnya kalau sampai tua engkau adalah orang rohani yang menyebarkan tentang seluruh keselamatan bagi orang lain. Saya mau beritahu saudara-saudara, ada tandanya malaikat Tuhan akan menjemput. Dan kematianmu lebih meriah dari kehadiran orang-orang yang berbudaya daripada kehadiran orang-orang rohani, dan malaikat Tuhan pun ada di sana. Camkan ini. Saya akan perlihatkan ini kepada dunia dalam pengajaran sampai kepada kenyataan. Karena aku sampaikan kepada saudara-saudara, panggilan Tuhan bagimu itu adalah sangat-sangat teristimewa. Ada banyak orang kaya, ada banyak yang gesit, ada doktor, profesor, sampai rambut pun tidak tumbuh lagi di kepalanya, hanya di pinggir-pinggirnya. Itu tidak Tuhan pakai. Betapa saudara-saudara patut berbangga kalau hari ini saudara dipanggil, saudara mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Karena itu aku katakan kepada saudara-saudara hari ini adalah seluruh keselamatan ini sedang dikerjakan dengan pencurahan Roh Kudus. Dengar baik-baik. Shalom saudara. Pencurahan Roh Kudus akan nyata bagimu ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kau ambil alih semua pekerjaan Allah. Bahagian yang dimaksud adalah engkau rela mati. Tahun 91 mulai tahun 87 saya dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan. Bagiku tidak berharga yang namanya uang, kalau itu bahagian untuk diriku, tetapi bahagian untuk kuberikan kepada Tuhan itu jauh lebih bernilai bagiku. Sehingga apa saja pun kupersembahkan demi majunya gereja GBI yang ada di Aik Nabara bersama dengan hambanya, supaya mentereng dia menjadi hamba yang terus menerus semangat dalam memberitakan Injil. Saya akan menerima tuaian itu, hasilnya sampai dengan hari ini, karena tidak ada yang terbuang. Seluruh pengorbanan pekerjaan saudara-saudara yang ada di dalam Tuhan. Dengar baik-baik ini. Karena Roh Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan engkau adalah mengasihimu, memberkatimu, dan melakukan perkara besar denganmu untuk mengangkat engkau menjadi hamba sehingga terkenal. Sayanglah seorang sarjana, seorang yang sudah dipanggil puluhan tahun yang lalu, matinya hanya mati dengan kebanggaan di tengah keluarganya tanpa tenar. Kalau dia sudah dikenal oleh dunia luar sebagai hamba Tuhan. Dengarkan ini, renungkan itu secara pribadi di dalam diri saudara-saudara. Sehingga saya harus sampaikan ini saudara-saudara. Aneh memang setiap orang-orang percaya, dengar ini saudara-saudara, yang taunya hanya untuk dirinya sendiri. Aneh. Pendeta besar, dengarkan baik-baik ini saudara-saudara, karena khotbahku ini pun akan sampai kepada mereka.
hanya taunya untuk membangun dirinya sendiri. Tak pernah dia keluar untuk menyumbangkan dananya, uangnya, hasil dari pekerjaannya sebagai gembala untuk membuat KKR atau keselamatan bagi dunia luar. Shalom. Injil ini perlu. Keselamatan bagi orang tuamu, keselamatan bagi tetanggamu, yang mestinya harus dipikirkan. Keselamatan bagi mereka yang belum sampai hari ini, yang tidak mengenal Allah. Siapakah yang disalahkan ini? Ada satu peristiwa yang aku angkat di dalam Alkitab ketika Yesaya berbicara kepada Allah. Dan Allah menjawabnya, beritakan saja firmanku kepada mereka. Aku tidak menuntut engkau lagi soal pola, pokok dan hasil. Kalau engkau sudah beritakan, aku tidak tuntut engkau lagi. Karena saya sedang berbicara kepada saudara-saudara. Shalom. Sementara Tuhan akan berkata gini, saudara-saudara, yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara menjadi wasit. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Apakah yang dimaksud? Kalau soal tentang kasih Tuhan sampai dengan hari ini engkau diperkaya, penuh dengan kasih karunia, ya memang dia setia dan akan menggendong engkau. Tetapi ayat firman yang berkata, apabila engkau juga tidak menjadi terang, shalom, engkau juga tidak membagi hartamu bagi keselamatan bagi dunia, engkau adalah orang yang paling tolol. Pernah saudara dengarkan orang yang bilang tolol? L-nya itu terlalu lama, tololololololol. Dan begitulah orang yang disebut di hadapan Allah sayang. Saya hanya membangkitkan saudara sekalian, dan termasuk ini firman akan disampaikan kepada orang-orang kaya, orang yang bermewah-mewah di dalam semua. Tiba saatnya dia mati. Sebenarnya ada yang sedang terjadi. Dia sangat menyesal sekali di tengah kematian ini. Karena inti daripada kehidupan kita sebenarnya masih ada di dalam dunia ini adalah supaya diselamatkan, menyelamatkan, bahkan juga menyelamatkan sampai kepada bangsa-bangsa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Mujizat terjadi karena belas kasih oleh Allah kepada orang banyak. Shalom saudara. Mujizat terjadi, alangkah baiknya katakan amin. Tapi itu terjadi dikala semua orang sedang berhimpun. Perlu akan dinyatakan oleh Tuhan. Waktu Yesus di dalam pemberitaan Injil pada waktu itu, terjadilah masalah. Masalahnya adalah datanglah murid-murid menemui Yesus, guru Tuhan. Mereka semua kelaparan. Suruhlah mereka untuk keluar dari tempat ini supaya mereka pergi ke desa-desa untuk mendapatkan makan mereka. Tapi Yesus berkata begini, kau berikan mereka makan. Kau berikan mereka makan. Jangan suruh pergi, berikan mereka makan. Mereka mulai kebingungan saudara-saudara. 5.000 orang laki-laki yang dihitung. Belum anak-anak katanya, belum perempuan. Nggak dihitung perempuan karena dianggap adalah bahagian daripada suami itu atau seorang laki-laki itu. Bukan merendahkan. Shalom saudara-saudara. Shalom, shalom. Maka apa kata Yesus? Apa yang ada padamu? Shalom saudara-saudara, shalom, shalom. Apa yang ada padamu?
Ini gerakan ini supaya saudara-saudara sekalian tetap terlibatlah. Begitu saya buat di Warta untuk membangun gedung sekolah minggu, ini pekerjaan Allah. Supaya sebelum aku kembali ke Rahmatullah sebagai gembala, aku pun harus ambil bagian untuk menyenangkan anak-anak sekolah minggu. Demi Injil. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena Injil adalah firman. Karena Injil adalah firman dan firman itu adalah Allah. Amin, saudara. Supaya saudara-saudara, kalau di saat pemberitaan firman, sama seperti membagi-bagikan firman adalah menghadirkan Allah kepadamu, sehingga engkau kalau mengantuk, maaf nih kalau mengantuk, engkau terkejut dan akan tumpah cendol yang diberikan. Itulah keadaanmu yang aku bisa ceritakan. Amin, firman Tuhan. Mari kita datang semua.